di filter image, magnitude image hitam, di sini juga hitam, berarti dia adalah kontennya bleeding. Oke, ini seperti ini ya, bisa dilihat ini seperti ada bleed. Di face image-nya juga seperti ini. Lah gambar ini black, terus ada ring white, and then black ini hanya sebagai guiding kita bahwa ini adalah ke arah yang namanya hemorrhage, hematoma. Sedangkan kalau yang seperti ini adalah ke arah calcification. Bedanya itu. Tapi kalau di GRE biasa itu tidak bisa dilihat, sehingga balik lagi kalau sudah punya SWAN, mendingan kita menggunakan SWAN. Meskipun SWAN tambahan waktunya sedikit panjang, kurang lebih sekitar setengah sampai 1 menit dari GRE biasa. Nah, ini hanya sebatas pembanding GRE dengan SWAN versus ya, artinya bahwa di sini ini juga bisa dilihat di The Neurologic Journal, teman-teman bisa download bahwa SWAN atau metode SWI itu akan memberikan konten bleeding, menunjukkan konten bleeding yang jauh lebih banyak dibandingkan GRE. Ya, sekarang SWAN itu selain juga bisa menunjukkan hal tersebut, radiologis juga suka dengan SWAN karena pada saat kita lakukan MIP, ya MIP maximum intensity projection, itu bisa dilihat bagaimana vessel-vessel daerah tepi-tepi seperti ini. Nah, nanti akan dikorelasi dengan TOF. Jadi SWAN ini kegunaannya banyak, enggak cuma hanya stroke, tapi juga vaskuler seperti venous, seperti kavernoma dan segala macam, itu juga radiologis sering banget menggunakan hal ini. Ini kembali lagi DWI, kita lihat di MRA-nya seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang lihat 3D MRA-nya seperti ini, ada oklusi di area sini. Ternyata di T1-nya itu ada yang namanya seperti trombus. Ini poster dari Dr. Sri dan Dr. Francisca ya di PDSRI kalau tidak salah, di simposium di Bali ya. Jadi ada di situ. Nah, ternyata dengan hal itu kita bisa melihat 3D ASL-nya. Jadi konvensional kita sudah lakukan, kita sudah bikin MRA, kita sudah bikin SWAN. Sekarang kita lakukan advance protokol dengan menggunakan arterial spin labeling. Arterial spin labeling ini based on dari perfusion yang tanpa kontras. Endogenous kontras, artinya kontrasnya itu ada dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, ASL ini bisa untuk melihat mengevaluasi salah satunya neuroimaging disease itu pada stroke. Ini secara garis besar, endogenous kontras atau non-kontras itu ASL, sedangkan exogenous kontras itu adalah DSC dan DCE. Kita akan fokus ke ASL. Nah, tadi saya diminta sama Mas Mas Saptanto untuk menjelaskan apa sih ASL itu ya. Jadi kenapa dia disebut endogenous kontras? Kenapa tadi Dr. Sri menunjukkan satu bisa hipoperfusion sedangkan sebelahnya enggak hipoperfusion gitu. Sebenarnya ASL itu adalah dia itu metode ASL menggunakan blood proton yang bersifat magnetis dari dalam tubuh kita. Nah, di sini nanti ada sesi di mana kita perlu memberikan post-labeling delay, value post-labeling delay. Ini ada continuous ASL, tapi sekarang sudah menggunakan pulse continuous ASL labeling plan. Nah, pada saat proton yang tadi bersifat magnetis itu ya, yang nanti berdasarkan delay arteri dilakukan RAF-nya melakukan pelabelan proksimal keirisan citra, nanti akan berdasarkan delay arteri yang akan tiba di area brain tissue-nya itu seperti apa, itu yang akan dinilai sehingga akan ada perbedaan. Kalau memang ada masalah, itu akan ada perbedaan delay arterial arrival-nya, tibanya kapan. Nah, masalahnya bagian kita adalah as a radiographer kita perlu tahu teknik ASL itu bikinnya seperti apa. Yang pertama, pasiennya harus lurus. Betul-betul lurus. Kalau dia pasiennya peang ya,
Kalau bisa ya diganjel sesuatu atau apa supaya itu betul-betul lurus terhadap MRI kita, aksis Z ya. Nah, pada saat itu kita memberikan labeling delay-nya tadi itu tepat. Jadi pas homogen ke arah proksimal, ke arah brain tissue-nya. Nah, yang harus kita lakukan batas bawahnya itu kalau bisa itu di area cerebellum, otak kecilnya nggak boleh kepotong. Dan ini post label delay ini kita berikan sesuai umur. Karena kalau anak kecil tentu flow-nya berbeda dengan flow orang tua. Kalau flow orang tua, ini dia umurnya, antara 50 sampai 75 itu kita kasih 2.525. Artinya ini turbonya untuk supaya pas nyampenya standar yang digunakan. Jadi teman-teman radiografer enggak boleh salah memberikan post label delay-nya karena ini untuk menunjukkan akurasi dari value-nya. Sehingga si ASL itu sebenarnya dia ada kontennya dari control image, dia juga bisa menunjukkan label image-nya atau ini raw data atau spiral dari ASL-nya. Nanti dia juga bisa menunjukkan cerebral blood flow seperti di sini kelihatan hypoperfusion, sehingga di sini juga ada yang namanya 3D ASL map-nya juga kelihatan hypoperfusion. Dan ini sangat menentukan treatment selanjutnya dari pasien. Oke. Contoh kasus masih yang di poster tadi ya. Ini adalah DWI. DWI di sini ada, kalau bicara DWI kita bahasa kerennya restrictive diffusion dengan memberikan hyper intense signal di sini. Dan di edisinya sudah ada hipo, ya area sini sudah ada hipo juga di sini. Tetapi di T2-nya tidak ada hyper intense signal di sini. Ini hanya yang lama-lama saja. Tetapi pasien tersebut dilakukan 3D ASL juga, artinya match di sini. Nah, di sini juga terjadi hypoperfusion di area yang dia juga ada restrictive diffusion-nya. Dan ternyata di area tersebut adalah ada oklusi MRA-nya di area tersebut. Nah, sekarang ini MRI itu seperti ini gambarannya. Sesuatu yang menarik tapi kadang-kadang masih belum tahu nih kayak apa kelihatannya ya. Karena tiap saat MRI itu ada update. Sekarang ada cerita lain tidak di site? Kita juga punya yang namanya magic. Kalau tadi ternyata pengen cepat dalam waktu yang cepat, bisa mendapatkan 8 kontras pada T1, T2 proton density, T1 flare, T2 flare, gitu kan? Kita bisa menggunakan magic atau magnetic resonance image compilation. Oke, ini gambar magic. Magic sudah ada juga beberapa di jurnal, di literasi, sahabat-sahabat radiografer bisa cek gitu ya. Ini based on fast spin echo yang kita sebut dengan synthetic MRI atau magic. Tapi saya perlu katakan di sini kalau bicara image quality ya, itu konvensional masih tetap strong. Tapi kalau kita pengen waktunya lebih cepat, lebih efisien, melihat datanya di lapangan juga pasien banyak, dan workflow-nya pengen cepat, kita bisa menggunakan magic. Ada 2 rumah sakit di Indonesia yang sudah menggunakan magic, satu di Bandung, Santo Borromeus, dan satu di Wahidin di Makassar, karena memang rumah sakit tersebut memiliki load pasien yang sangat banyak, dan magic bisa melihat untuk screening langsung. Radiolognya gampang, oke di sini kelainannya. Nanti kalau mau deep dive, apakah butuh beberapa referensi file sequence yang lain, semisalnya mau dibuat 3D-nya, itu kita bisa lakukan juga. Dan magic itu juga memberikan quantification selama ini. Jadi kalau untuk research center biasanya mereka cenderung lebih suka karena untuk lihat research ya di situ. Beberapa publikasi juga sudah ada di sini, bisa saya temukan juga di beberapa tempat. Jadi sudah ada yang menggunakan untuk rutin daily juga yang kita gunakan di sini tadi. Dan ini sahabat saya dari Makassar ya, Mas Purwanto juga menggunakan magic untuk rutin daily-nya, scan MRI, salah satunya juga stroke, dan ini cuman penambahan air coil tadi. Kalau untuk pandemi air coil itu sangat mudah sekali. Oke, dengan comprehensive stroke protocol pada MRI,
kita jangan lupa yang sekuen konvensional T2, T1, T2 flare, lalu ditambah gradien konvensional seperti T2 star, GRE, dan juga kita ke 3D Swan, dan juga kita harus menggunakan 3D MRATOF, ditambah untuk 3D ASL, vascularity-nya, itu akan memberikan satu komprehensif stroke protokol. Baik, nah terima kasih. Ini saya bisa dihubungi segini. Nanti kalau ada waktu saya masih butuh 5 menit, Mas Septanto, saya mau mendemokan satu hal mengenai stroke. Karena bagaimanapun setiap pasien berhak mendapatkan very good radiographers. Oh iya, satu lagi nanti habis ini karena antusias teman-teman yang luar biasa, saya akan memberikan giveaway spesial untuk webinar 6 Pemda Jogja bagi teman-teman yang nanti berhasil ngikutin kuis saya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Saptanto. Terima kasih Mbak Nika. Waktu 5 menit untuk menyampaikan. Oh, masih bisa ya Mas ya? Oke. Oke, saya coba. Oke. Ya. Oke, Mas Saptanto bisa lihat screen saya? Ya. Ini demo workstation sudah ya? Ya. Nah, ini tadi teman-teman, ini yang di sini sudah saya kasih tulisan ya, DWI B-value 1000, dan di sini adalah ADC, dan di sini adalah T2, di sini adalah flare. Kita lihat bersama-sama. Nah, pada DWI ini ada yang namanya susceptibility artifact ya, semakin besar Tesla-nya akan semakin tinggi artefaknya, sehingga beberapa hal perlu kita consider. Nah, pada DWI ini kita lihat di sini ada restrictive diffusion, sudah ada hyper intense atau signal warna putih-putih, sedangkan di sini ada yang warnanya hitam, ini ADC, tetapi di T2 dan di flare belum terlihat apa-apa. Akhirnya kita lakukan menggunakan 3D ASL. Oke. Nah, begitu dilihat di 3D ASL di sini, ini ternyata ada hipoperfusion ya, teman-teman di sini. Dan kalau lihat raw datanya di sini, yang di sebelah kanan itu memang di sini ada loss signal, artinya tidak ada flow di sini. Sedangkan kalau kita lihat ini MRA-nya ya, coba perhatikan. Nah, di sini arteri vessel-vesselnya kuat, warna-warna putih ada, tetapi di sebelah sini tidak ada. Lalu bagaimana kalau kita lihat 3D-nya? Oke, ternyata SPI sebelah kanan. Artinya ini menunjukkan ada hipoperfusion untuk ASL-nya. Nah, di sini ada oklusi juga. Jadi memang kita perlu menunjukkan hal ini. Ada beberapa site mintanya sampai ke arah karotik, seperti yang dijelaskan Dr. Sri tadi, melihat arteri karotiknya nanti seperti apa, alirannya hingga sampai ke arah atas. Lalu yang ini adalah magic, lihat ini magic, ini berbeda lagi kasusnya dengan yang sebelumnya. Kalau tadi hiperakut karena belum ada respon di T2 dan flare, sedangkan ini lihat ada di diffusionnya, ada restricted di basalnya di sini. Ini edisi kalau kita lebih familiar menggunakan gray linear. Nah, ini juga dia warnanya lebih hitam, di sini jadi hitam kan jatuhnya. Tetapi di T2, nah T2 ini magic ya, T2-nya magic, ini sudah ada hyper intense, T1 sudah ada hypo intense, flare-nya seperti ini magic. Jadi flare ini mau dikonfirmasi menggunakan 3D flare itu jauh lebih cantik. Nah, ini kita bisa lihat di sini ternyata ada hyper intense. Kalau kita lakukan menggunakan aksial juga bisa kelihatan di sini hyper intense. Kalau kita mau ubah melihat secara koronal juga kita bisa melihat hyper intense di area sini. Oke. Jadi intinya sebagai radiografer kita perlu tahu klinis dari pasien, stroke itu seperti apa nanti approach-nya. Kalau ada masalah, kita juga perlu tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Mas Saptanto. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Nika. Terima kasih sudah memaparkan banyak sekali materi.
yang mulai membuka kita untuk apa ya, lebih lagi untuk mengeksplor tentang MRI, khususnya untuk kasus-kasus stroke yang selama ini mungkin penggunaan sekuen yang terlalu standar gitu ya. Ternyata masih banyak sekali sekuen-sekuen yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa kasus stroke. Baik, terima kasih. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, iya, yang pertama ini dari Pak Putu Adi Susanta dari Bali. Izin bertanya Mbak Nike, jika radiografi sinar X memiliki NBD agar radiasi tidak muncul dampak negatif, apakah MRI memiliki nilai batas pemeriksaan untuk pasien per hari atau per bulan atau per tahun? Ya, ini menyangkut tentang MRI. Monggo Ya, mungkin terima bisa. kasih. Halo Beli Putu. Wah, terima kasih ya Beli Putu ya. Terima kasih beberapa waktu lalu juga saya minta bantuan ke Beli Putu. Ternyata responnya cepat sekali ya. Semoga sehat selalu di sana. Kangen Bali saya. Baik, kalau bicara MRI itu konsepnya agak sedikit berbeda dengan radiografi sinar X ya. Karena kalau MRI itu sebenarnya memang tidak menggunakan radiasi sinar X seperti itu. Jadi kalau mampu environment-nya bagus, artinya listriknya bagus, humidity-nya bagus, lalu penjagaan terhadap MRI environment-nya mesin oke, sebenarnya tidak ada batas penggunaan MRI per bulan. Tapi ya radiografernya siapa yang mau suruh jaga sampai 24 jam gitu kan kalau untuk MRI. Jadi memang kesepakatan balik lagi bagaimana di rumah sakit tersebut. Dan kalau bicara MRI apa sih sebenarnya yang mau dikonsider terhadap pasien, itu sebenarnya kita kalau pada MRI kita ada namanya SAR ya, specific absorb ratio, itu saja sih. Tapi kalau memang harus digunakan setiap hari itu berapa pasien, kalau di lapangan yang pernah saya dapatkan dengan kerja 2 MRI ya, di lapangan beberapa rumah sakit yang pengalaman saya melihat itu biasanya antara 30 maksimal 40, jadi satu alat itu 20 dengan 2 shift. Jadi start dari jam setengah 7, jam 7, selesai jam 6, itu paling enggak antara 17 sampai 21 pasien. Itu pengalaman saya yang saya lihat. Tapi secara garis besar itu tidak ada hal-hal batasannya itu dibatasi perharinya karena memang sumber dayanya juga kita perlu pikirkan. Seperti itu Mas Hartanto. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ini Boleh. sebenarnya ada 2 pertanyaan yang hampir sama, ya, yang hampir sama. Dari Mbak Yohana, nanti akan saya sambung dengan dari Mas Syafi'i. Dari Mbak Yohana, izin bertanya Kak Nike, bagaimana cara kita ingin menambah jumlah slice untuk mengcover organ yang diperlukan, thickness tipis, tetapi dengan waktu scan yang sesingkat-singkatnya. Saya lanjut dengan dari Mas Syafi'i. Izin tanya Mbak Nike, dalam kasus stroke ada istilah time is brain. MRI terkonotasi dengan pemeriksaan yang lama, pemilihan sekuen yang akan menjadi kunci. Nah, pada kasus stroke, sekuen apa saja yang harus dikerjakan? Mungkin yang harus diprioritaskan. Baik ya. Terima kasih Yohana ya, saya berasa muda dipanggil kakak. Dan Mas Safei, senior saya, dosen saya, terima kasih atas pertanyaannya. Ke Mas Safei dulu ya, yang berkaitan dengan sekuen stroke. Dalam keadaan emergensi, membutuhkan waktu segera, kita perlu DWI, Mas. Itu DWI kunci satu-satunya. DWI kita bisa gunakan under 1 menit bahkan kan. Jadi 1 menit, terus kita bisa gunakan T2 flare, yang nomor 2 T2 flare. Setelah itu, kalau memang kita punya ASL, kita gunakan ASL dan MRA. Terakhir baru T2 biasa. Itu sih kalau pengalaman dari saya gitu.
Nanti kalau memang ada dia melihat pendarahan, baru kita ambil GRE. GRE kita bisa ganti di paling terakhir itu. Dan untuk Yohana yang tadi slice thickness gitu ya, terus bagaimana dapat waktu sesingkat-singkatnya. Kunci yang pertama kita perlu tahu itu sekuen apa. Sekuen fast spin echo dengan sekuen gradient echo, cara melakukan adjustment parameter itu berbeda. Jadi kalau pada fast spin echo contohnya, fast spin echo itu kita punya echo train length yang sangat mempengaruhi waktu pemeriksaan. Tetapi kita juga punya TR dan TI dan receiver bandwidth. Artinya kita ambil TI minimum nanti untuk mendapatkan echo train length-nya juga. Nah, itu baru kita bisa lakukan bagaimana kita melakukan adjustment untuk waktu sesingkat-singkatnya tapi slice thickness kecil-kecilnya tapi tetap gambaran yang bagus. Kembali lagi, file sequence apa yang mau kita ambil. Gitu sih, Mas. Terima kasih, Mbak Nika. Baik, Bapak Ibu, sesi tanya jawab mungkin saya cukupkan sekian nggih untuk materi yang keempat ini. Tadi sudah disampaikan dari Mbak Nika akan ada giveaway. Oh iya, betul. Tapi sebelumnya sebentar, itu nanti belakang nggih. Kami dari panitia mau mengucapkan terima kasih dulu pada Mbak Nika karena sudah berkenan menyampaikan materi, meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi webinar pada siang hari ini. Nanti kami sampaikan secara virtual yang akan disampaikan oleh Kapengda Pari DIY, Bapak Suharyadi Atmanta. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan monggo Pak Suharyadi. Terima kasih Pak Sabtanto. Selamat siang Mbak Nika. Halo Mas Haryadi, sungkem Mas. Ya. Oke, sebagai inspirasi saya untuk belajar ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas pemaparannya, tetap energik dan luar biasa dari ilmu dari basic hingga ke advance. Mudah-mudahan aplikasi-aplikasi yang up to date bisa kita aplikasikan di rumah sakit masing-masing. Sebagai ucapan terima kasih dari kami panitia, mohon bisa diterima berupa e-sertifikat untuk Mbak Nika sebagai narasumber pada siang hari ini. Mohon bisa diterima Mbak Nika. Terima kasih panitia. Saya juga sangat bahagia bisa ada di momen hari ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti di session-session berikutnya mungkin Pak Nika bisa menularkan ilmunya lagi dan mudah-mudahan nanti bisa luring ya, bisa ketemu di Jogja mengenang masa lalu. Dengan senang hati. Terima kasih Mbak Nika. Waktu saya kembalikan ke Pak Sabtanto. Terima kasih Pak Haryadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Mbak Nika sudah menyampaikan akan memberikan giveaway ya. Nanti akan kita pilih satu ya, Mbak Nika ya. Ya, satu Mas. Pilih satu dengan syarat ya harus mengikuti. Nanti akan ada sebuah kuis di mana ada 10 soal yang harus dijawab cepat-cepat. Nanti silakan Bapak Ibu peserta bisa membuka link kuisis yang sudah dibagikan oleh panitia di link chat. Itu silahkan dibuka, nanti diisi nama, ya, diisi nama. Oh ya, Mas mau tambahan, Mas. Ya. Karena buku yang akan saya kasih ini adalah dedicated untuk teman-teman radiografer dan ini ditulis juga dengan sahabat-sahabat saya radiografer. Satu sahabat saya ada di sini nih, jadi peserta saya lihat tadi ya pada saat mengajukan pertanyaan. Jadi Mbak Heni, tolong diawasi pesertanya yang namanya Mbak Heni nggak boleh ikut kuis ini.
Ini buat teman-teman yang lain. Ya, baik. Oke. Catatan buat Mbak Heni. Yes. Ya, baik. Silahkan Bapak Ibu sudah kalau sudah membuka link quizzes ya yang di kolom chat, silahkan nanti ditulis namanya, terus baru diklik start. Oke, saya tunggu dulu. Saya tunggu nanti saya tunggu 5 menit supaya banyak yang ikut. Ya Mas, biar rame. Biar kita juga semangat belajar, Ya, karena oke. ternyata update teknologi dari bidang kita itu sangat cepat sekali. Nggak hanya MRI, tapi CT scan dan semuanya. Ya, Gitu. ini sudah ada 62 Wah, yang menarik. yang sudah mulai bergabung ya. Bertambah lagi. Monggo yang lain silahkan, masih saya tunggu. Wah, ini Dokter Sri juga ikut nih. Dokter Sri tadi lupa di-declare ya. Tidak apa-apa. Oke. Ya, masih saya tunggu ya. Nanti karena buku yang akan diberikan itu dedikasi untuk kita juga, radiografer Ya, Indonesia ya. dari radiografer untuk radiografer. Dari radiografer untuk radiografer. Ya, masih saya tunggu 5 menit, saya berikan waktu 5 menit untuk join. Yang Dan paling cepat dan paling betul pertanyaannya. ya, Saya punya 10 pertanyaan buat teman-teman semua. ini panitia boleh ikut enggak ini, Mbak? Oh, nggak boleh. Nggak Panitia boleh. nggak boleh. Mbak Heni dan panitia nggak boleh. Ya, kalau pengurus pari ya yang sebagai tamu undangan juga boleh ikut ya. Kecuali Monggo, panitia. monggo. Yang penting bukan panitia yang udah tahu jawabannya. Oke. Sudah ada 80 peserta ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau sudah nanti silahkan Bapak Ibu siap-siap menjawab. Nanti akan dimulai oleh host yang akan memulai pertanyaan soalnya. 86. Monggo yang lain silahkan segera bergabung. Monggo. Tinggal masukkan nama, lalu diklik start. Oke, 1 menit lagi. Ya. Udah banyak, Mas. Oke. Sudah 92 ini. Wah, Wah, harus bertanding 92 peserta. baik. Oke. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Nanti langsung kita mulai ya. Siap. Ya, 97. Ya. Ya, kalau sudah 100 ya. Lebih seru lagi ini nanti. Baik, akan kita mulai ya. Akan kita mulai nanti hitungan 5 mundur. Silahkan host untuk memulai ya. Yang belum bisa join nanti tetap masih bisa join. Hanya ketinggalan soal. Tidak apa-apa kalau jawab semuanya betul, kemungkinan juga akan jadi pemenangnya. Baik, Ya. kita mulai ya. Hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Mulai.
Ya, soal pertama sudah selesai. Soal kedua. Wah, deg-degan saya. Ya, dalam waktu setiap soal 20 detik ya. Jadi harus Yeay, semangat, semangat, semangat. konsentrasi penuh ya Ya. supaya bisa menyelesaikan dengan baik ya. Baik, ya, lanjut lagi soal yang ketiga. Soal keberapa sekarang, Mas? Ini soal ke-5. Mbak Heni nggak ikut kan ya itu ya? Wah, ini ada sudah kelihatan nilainya ini. Ayo, yang lain tetap semangat meskipun salah. Nanti masih ada 5 soal lagi, masih bisa mengejar. Yeay. 1 detik langsung kerjakan gitu. Jadi nanti nilainya akan bagus kalau benar ya. Iya. Asal tadi ngikutin dari awal, Dokter Ya, Pinson sampai saya harusnya bisa. Apalagi di sesinya Dokter Sri banyak sekali ya. ditekankan. Soal nomor 7. Ini saling kejar-mengejar antara Mas Asril, Mas Dan Mas Guntur, Mas Guntur. Ahlisum, ya. Ya, soal nomor 7 sudah selesai. Kita masuk ke soal nomor 8. Ya, masih belum bergeser untuk nominasinya. Sekarang soal nomor 9. Iya, Wah, keren nih. Satu lagi, selesai. satu lagi selesai. Baik, ini soal terakhir. Mohon Go, go, untuk go. peserta nanti jangan di-close dulu. Karena kalau di-close, nanti secara langsung akan hilang. Biar kita simpan dulu, baru. Iya, baik Bapak Ibu, peserta yang berbahagia, sudah selesai untuk 10 soal yang disampaikan pada kuis pada siang hari ini. Ada 2 nominasi yang mendekati ini ya. Jadi yang pertama dengan nilai 6.330 Mas Asril ya. Mas Asril. Mungkin itu Mbak Nika yang bisa saya Selamat sampaikan ya. untuk Mas Asril, atau mungkin bisa ditampilkan untuk host Mas Asril. Oh, sudah di-invite. Halo Mbak Heni, ada di situ Mbak Heni? Masih mute ya?
baik, ya tidak apa-apa karena Mas Asril yang pasti nomor 1 peringkat pertama itu Mas Asril. Satu saja ya Mbak Nika ya. Betul, betul. Ya, Jadi terima kasih. ya, Mas Asril selamat ya. Ini adalah MR Ibu Kranci yang nulis Mbak Heni, Mega, dan saya, teman-teman saya radiografer yang betul-betul memberikan inspirasi. Mbak Heni boleh speech ke Mas Asril untuk kasih selamat nanti, soalnya Mbak Heni yang akan kirim. Ya, oke. Terima kasih. Nanti Mas Asril mungkin bisa menghubungi panitia. Nah, ini Mas Wah, Asril. ini Mas Asril ya. Selamat untuk Mas Asril yang sudah menyelesaikan soal pada kuis dan mendapatkan nilai nomor peringkat pertama. Ya, nanti silahkan menghubungi ke nomor kontak panitia untuk alamatnya supaya kami teruskan ke Mbak Heni. Mas Asril dari mana kalau boleh tahu? Salam kenal dari saya. Halo, selamat sore ya, siang ya. Ya. Dari Medan nih. Oh, Horas Bang. Apa kabar? Sehat-sehat. Oke, wah. Selamat ya Mas Asril ya. Apakah di rumah sakitnya Mas Asril sudah ada MRI? Di rumah sakit ada Malik, Medan. Bagus, bagus. Nanti supaya bisa diutilize. Mbak Heni bisa kasih sepatah dua patah kata. Ini teman saya, sahabat saya radiografer juga yang punya andil besar untuk menulis buku ini. Buku yang mau kita berikan kepada Mas Asril. Halo, selamat Mas Asril. Semoga bukunya bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman di Medan. Besar harapan saya untuk teman-teman radiografer Indonesia bisa lebih menggali profesinya, kemudian bisa mencintai profesi ini dengan penuh dedikasi, dan mengembangkan profesi radiografer supaya sesuai dengan semboyan kita, bahwa radiografer Indonesia bersama, sejahtera, dan mendunia. Gitu. Keren. Semangat! Ya. Thank you ya Mas. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Mbak Heni dan Mbak Nike. Untuk Mas Asril, sekali lagi selamat. Nanti akan kita sampaikan untuk alamatnya, ya, Mas Asril. Nanti Baik. bisa mengirimkan ke panitia. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian materi sesi 4 ini sudah kita terima. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Nike yang sudah menyampaikan materi pada sesi keempat, sesi terakhir siang hari ini. Saya juga akan menyampaikan tadi sudah ada beberapa rekan peserta yang terpilih, ya, nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Itu ada Mas Rizky Mono Erdiva yang pertama, yang kedua Mbak Alfia Zahra, yang ketiga Mas Jimmy Syafi'i Sinaga, yang keempat Mbak Prima Ayu, yang kelima Mbak Heni, ya, Mbak Heni Purnawati, ya, ini juga dapat. Yang keenam Mas Muhammad Syafi'i, dan yang ketujuh Bli Putu Adi Susanta, dan Mbak Yohana yang terakhir. Nanti bisa menghubungi kontak panitia untuk menyampaikan nomor kontaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nike sekali lagi. Terima Sama-sama kasih Mas. Mbak Heni. Sukses selalu, sehat selalu Terima untuk kasih, semua Mas sahabat-sahabat ya. radiografer. Oke, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, izinkan saya mohon maaf apabila selama memandu sebagai moderator dapat kesalahan dalam tutur kata atau tingkah laku saya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Monggo Mbak Rima, Mbak Devi. Terima kasih.
acara panel pada sesi terakhir ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber, serta terima kasih kepada Bapak Ibu rekan peserta webinar atas partisipasinya dalam webinar sesi 6 ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh semua narasumber kita pada webinar sesi 6 ini dapat menambah wawasan dalam bidang radiologi dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekarang kami mohon kepada seluruh rekan-rekan peserta webinar untuk mempersiapkan diri di depan kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama. Monggo teman-teman peserta webinar, Mbak Devi Mari dan persiapan. teman-teman panitia, silakan merapikan diri, memposisikan diri di depan kamera supaya nanti bisa didapatkan spot foto yang manis ya. Selanjutnya kepada Mbak Umi kami persilakan untuk memandu sesi fotonya. Monggo Mbak Umi. Baik, terima kasih Mbak Rima dan Mbak Devi. Saya mulai ya nanti dalam hitungan 1, 2, 3. Nanti berikan senyum terbaik teman-teman ya. Oh mungkin mohon maaf Mbak Umi, bagi teman-teman yang ada di rumah atau mungkin di dalam ruangan yang tidak berkerumun, kalau mau melepas masker dulu diperbolehkan supaya nanti bisa tampak Kelihatan manis senyumnya ya di ya. foto Ya, betul boleh. Mbak ya. Sudah on cam semua teman-teman? Siap sudah. Ya, maskernya juga boleh dilepas ya. Bagi yang sendirian. Ini dulu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya. Berikutnya nge, mulai lagi 1, 2, 3. Lagi senyum teman-teman. 1, 2, 3. Masih ada berikutnya Mbak Lagi, Umi? masih banyak. Ya, monggo. Ya, lagi senyum. 1, 2, 3. Lagi ya teman-teman. Mumpung bisa berkumpul ini ya Mbak Umi ya. Iya. Meskipun Iya. lewat virtual. Mohon ditunggu, masih ada beberapa slide untuk foto. Mbak Devi juga boleh tersenyum. Mas Tanto juga tersenyum. Baik, masih ada beberapa lagi Mbak Umi. Ya, sudah selesai teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Umi. Semoga bisa didapatkan spot foto yang manis paripurna ya Mbak Ini ya. bicara soalnya Mbak Rima ya. Terima kasih. Nah, mengingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta webinar untuk mengerjakan soal post-test serta mengisi polling evaluasi kegiatan yang sudah di-share pada kolom chat. Dan akan kami berikan waktu sampai dengan pukul 3 sore. Sekali lagi untuk teman-teman semua, kami berikan kesempatan untuk mengisi post-test dan polling evaluasi sampai dengan pukul 3 sore.
Terima kasih atas antusias seluruh peserta dengan banyaknya pertanyaan yang masuk. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab secara langsung di forum ini karena keterbatasan waktu. Dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk tidak keluar dari grup WA peserta sampai proses evaluasi selesai dilakukan oleh panitia. Dan sertifikat secara resmi sudah diterbitkan oleh Siapari. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang mungkin telah kami lakukan. Dan kami mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar, para tamu undangan beserta seluruh narasumber, serta PT GE Healthcare dan PT Mulia Husada Jaya atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar Pengda Pari DIY sesi yang ke-6 ini. Dan nantikan juga kehadiran webinar Pengda Pari DIY yang sesi 7 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 yang akan datang. Akhir kata, saya Devi Astuti dan rekan saya, Rima Widyasmara, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan berada. Sehat-sehat selalu untuk kita semua. Radiografer Indonesia Bersama sejahtera mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan terima Terima kasih. kasih.